Jumpa lagi dengan kita di Tumbas Motor. Kali ini kita akan reviewkan GL100 Red Candy yang kembar tadi kita posting di Instagram. Ini adalah pesanan dari Kalimantan ya, dari Sampit nih. Mas Rahmat minta dibuatin untuk acara Jamnas ya. Jadi kebetulan karena kemarin itu orangnya nggak mau nungguin pre-order lama dan ngerjain dari nol, akhirnya kemarin itu kita punya unit udah jadi, nggak sesuai dengan selera orangnya minta dirubah. Jadi kita rubahin, kita pasangin semua spare partnya. Yang awalnya itu beli unit jadi, akhirnya banyak yang dirubah dan sampai kita bongkar total. Jadi spare partnya apa saja yang terpasang di unit ini dan habisnya berapa juta, simak terus video kita sampai selesai. Langsung kita review satu persatu ya spare partnya. Warna yang sangat menarik ini, GL100 Red Candy ini ya. Kita mulai dulu dari rangkanya. Rangka ini original GL100 balungan besar ya. Kemudian kita setkan di unit ini. Tangkinya juga menggunakan original GL100 set dengan tutupnya. Kemudian kempol ini juga kita pakai yang original ya. Kita repaint sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian begelnya itu juga begel original ya. Joknya motif seperti ini permintaan juga dari orangnya, karena orangnya nggak mau. Ini ganti juga kemarin ya. Jadi banyak banget yang diganti dari unit yang sebelumnya. Kemudian jadi seperti ini. Dulu ini warnanya biru muda unit ini ya, dibeli sama Mas Rahmat ini, dan kita rubah jadi Red Candy ini. Kita mulai dulu dari sekok depannya ya. Sekok depannya ini kita menggunakan original Ninja Air ya, finishing chrome. Ini chrome-nya chrome yang lama bawaan unit sebelumnya ya. Kemudian disetkan dengan spakbor R15. Ini kita repaint juga dengan warna merah. Kemudian ini untuk kalipernya menggunakan kaliper yang Brembo model M432 ini kemarin ya. Untuk piringannya kita pakai piringan TAD karena tromolnya menggunakan tromol Yamaha ya. Tromolnya ini lubang 4, jadi seperti ini hasilnya. Kita setkan juga dengan baut-baut stainlessnya ya. Ini chrome-nya chrome yang lama ya. Kemarin nggak kita chrome ulang karena takut waktunya itu nggak nutut ya. Karena permintaannya itu maunya Mas Rahmat ini cepat ya, segera jadi unitnya. Jadi akhirnya kita tetap pakai skok yang lama, nggak kita chrome ulang. Kemudian untuk velgnya ini Excel Asia ya. Ukuran depan 160, belakang 185. Kemudian untuk bannya sendiri kita menggunakan ban FDR MP27. Depan ini juga kita ganti baru. Kemudian selang rem ini pakai selang rem TDR ukuran 75 cm panjangnya ya, motif karbon. Kemudian kita setkan juga dengan dudukan bracket di sini supaya nggak lari-lari untuk selang remnya. Kemudian untuk kupingan kita pakai kupingan Wellproof stainless ya. Ini bawaan dari unit sebelumnya. Kita ganti mata kucingnya saja kemarin supaya warnanya bisa ketemu ya, karena awalnya itu biru ngikutin dengan body set yang bawaan unit sebelumnya. Kemudian batoknya kita ganti juga dengan billet AS Turbo F002 set dengan batok CD. Batoknya ini batok yang lama, kemudian billetnya kita rakit ulang ya. Untuk sennya itu sen Bonfree juga bawaan dari unit sebelumnya. Ini master rem kita ganti RCB sesuai dengan permintaan ya. Karena yang awalnya itu Brembo impor, minta diganti original RCB. Spion die tanduk model chrome ya, seperti ini. Ini juga bawaan dari unit yang lama. Kemudian gas kontan kita pakai gas kontan yang KSR
Ini original, bawaan yang lama juga. Kemudian holder kirinya ini pakai holder dari PCX, jadi itu lampu kotanya itu nyala terus ya kalau kita gunain PCX. Kemudian T-nya ini juga finishing chrome punya Ninja RR ya, T-nya yang atas. Kemudian kita lanjut ke bagian mesin ya. Mesinnya ini kita vapor blasting karena bawaan yang lama kemarin belum vapor blasting, dan kita powder coating ulang seperti ini supaya bersih. Kemudian pedal trap ini juga baru menggunakan punyanya VR, jadi karena orangnya nggak mau pakai trap standar, kemarin knalpotnya juga mintanya yang model GL Clipper ya. Ini kita kasih GL Clipper yang original ya, original copotan, kondisinya seperti ini. Ini kemarin sedikit natap sih sebenarnya ketika di trap, tapi karena orangnya mintanya trap seperti ini, udah kita sampaikan, orangnya tetap maunya seperti ini, oke, tetap kita lanjutkan. Kemudian pedal trap ini kita tata ulang ya, kita tata ulang, kita ganti punyanya punyanya Kawasaki Blitz original, kita tata ulang di dalamnya situ karena yang bawaannya itu pakai crystal tone ya. Kondisinya juga kalau ini kurang menarik dengan konsep yang sekarang ya, makanya kita rubah. Ini juga kita rubah, kita ganti model Ducati lipat, karburator pakai PWL ukuran 28 ya. Jadi Mas Rahmat ini biar tinggal gas nantinya ya. Untuk arem kita ganti juga, aremnya ini menggunakan original KZ baru, kita tata ulang, kita setkan dengan GL100 ini mal-malannya ukurannya. Postepnya juga kita ganti model Ducati V4 seperti ini, kita setkan juga baut stainlessnya di dalam sini ya. Ini pakai baut stainless. Kemudian sekok belakang kita pakai sekok Zephyr ukuran 32 ya, yang impor. Ini biar nggak bengkak budgetnya kemarin, jadi kita kasih Zephyr. Kemudian joknya ini juga permintaan dari orangnya, minta motifnya seperti ini. Kita jarang ya pakai yang model begini kecuali ada permintaan dari si ownernya. Kemudian bagel kita menggunakan bagel original, tadi udah kita sebutin ya. Kita tata ulang untuk biar ketemu ya, nggak jentar di belakangnya sini. Ini jadi bisa 3 jari ya. Jadi mulai dari sini 3 jari, dari sini 2 jari. Ini pas ini. Nah ya, teman-teman bisa saksikan lurus enggaknya bagel ini tergantung natanya juga ya. Spakbor belakang ini juga original. Ini cuma kita finishing chrome ulang kemarin ya. Kemudian stop lamp juga nggak ganti. Tromolnya ini juga bawaan dari yang sebelumnya, cuma kita finishing chrome aja, ditutup knob gearnya, tutup kampasnya ya, sorry. Jagang tengah juga nggak ganti, bawaan dari unit sebelumnya. Kemudian stick rem ini juga kita ganti dan set dengan paha remnya ya, model CNC. Kemudian langsung saja kita cek soundkan ya. Sebelumnya kita spilkan, ada juga yang belum kita spilkan ini kemarin. Ini gear setnya itu pakai gear set Triple S baru ya. Nih, kita sesuaikan ukurannya juga, warna hitam. Rantainya ini kita kasih warna gold ya. Kemudian bautnya ini, tutup-tutupnya ini kita kasih stainless ya. Ini masih chrome bawaan yang sebelumnya. Nih kondisi tromolnya, kita poles saja, kita bersihkan kemarin ini. Langsung kita cek soundkan ya, suaranya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kita dari sebelah sini ya, karena studionya ini kecil. Kalau di luar juga suaranya nanti nggak jelas. Suaranya ya, suara mesinnya seperti ini. Oke, cukup ya. Kita matikan dulu. Kita cek listrikannya ya, gimana nyalanya. Karena ini pakai holdernya yang sebelah kiri PCX, original PCX gitu ya, maka lampu kotanya itu sudah menyala. Kita tes biletnya nyalanya seperti apa ya. Tes ya, ini pendinginnya. Jadi nyalanya itu lumayan, lampu jauh. Ini yang otomatis kita naikkan ke atas, kalau tembaknya ke bawah. Oke, cukup lampunya. Kemudian klakson, kenceng banget ya, kayak orinya GL100 ya. Ini lampu sennya nyala, depan belakang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri nyala juga seperti ini ya. Oke, sudah kita sepilkan suara mesinnya, kelistrikannya ya. Dan sekarang waktunya kita sepilkan harganya. Waktunya kita sepilkan harganya ya. Harganya itu total habisnya Mas Rahmat ini, karena awalnya itu beli unit jadi di kita itu 35 juta. Kemudian dirubah tampilannya jadi seperti ini sesuai dengan selera Mas Rahmat atau si ownernya dari Kalimantan. Ini modifikasinya, perubahan kemarin di kita itu habis sekitar 10 jutaan lebih, karena spare partnya itu banyak yang dirubah, mulai dari sekok belakang, kemudian krom ulang spakbor belakang, joknya juga ganti, kemudian knalpotnya, fostepnya, kemudian pedal trap, mesin kita vapor blasting, terus lampunya juga pakai billet, kemudian kaliper set dengan bracketnya itu juga ganti, master rem juga ganti ya. Jadi banyak yang kita ganti kemarin, dari harga yang 35 itu menjadi seperti ini. Akhirnya ketemu 40 jutaan lebih ya. Kalau di total dengan ongkos kirimnya ke Kalimantan itu banyak banget ya, karena ongkos kirimnya itu 1,5 lebih. Terima kasih udah simak video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video kita. Kemudian pantengin terus video-video kita berikutnya, pastinya lebih banyak lagi yang mau kita review ya, karena setiap minggunya kita selalu readykan unit yang lagi proses. Nggak usah khawatir untuk yang luar pulau, dimanapun teman-teman berada, itu kita bisa bantu kirimkan via kargo, bisa via towing juga bisa. Jadi tidak usah khawatir, langsung saja sampaikan maunya seperti apa. Sementara ini kita agak slow respon karena juga lumayan banyak ya, kita kekurangan tenaga, belum kita tambahin lagi. Mungkin itu saja di video kita kali ini. Nanti pantengin terus video kita berikutnya. Salam otomotif, terima kasih.